Oke, sekarang kita mau lanjut jalan guys. Dari sini, dari Tomo. Sepertinya ini masih ada ya. Sepertinya apa namanya? Nah, bensin kita masih oke lah ya. Nanti kita tambah lagi bensinnya. Dari sini kita mau ke Sion ya. Di sini ke Ion. Kita pelan-pelan aja ya. Kita pelan-pelan aja. Itu kedengaran nggak ya suara saya keluar? Suara saya kedengaran nggak ya keluar? Okay, here, let's go. Going around. Mungkin suara saya nggak kedengeran ya keluar ya. Iya, bagaimana lagi? Saya pakai helmet soalnya. Nah, kita pelan-pelan aja. Yang penting keselamatan. Keselamatan pengendara dan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Sini Tomare. Nah, Tomare berarti kita berhenti sebentar, nggak boleh langsung lanjut ya. Harus berhenti sejenak, lihat kiri kanan dan lanjut jalan. Begitu ya. Wah, ini rumahnya keren. Di pinggir sungai. Rumah di pinggir sungai ini enak ya, bisa lihat sungai air mengalir, dengerin arus airnya kayak terapi alam gitu ya kan. Tetapi apa namanya ya, tetapi kalau lagi musim hujan itu pasti doki-doki nih, pasti ini apa namanya, was-was mereka. Apa was-was karena bisa-bisa aja itu banjir ya kan. Harus hati-hati juga nih, konsentrasi. Oke, let's go. Kecepatan kita sama tuh sama bicycle, kayaknya lebih cepat bicycle deh. Kayaknya lebih cepat sepeda deh kayaknya. Karena saya emang sengaja pelan-pelan aja. Wah, di atas itu sakuranya cantik sekali. Ini juga bagus nih sakuranya sini. Wah, keren. Belum sempurna 100% sih, tapi udah bagus sekali. Nah, ini baru 2%. Oh, yang pink ini bagus juga nih sakuranya. Warnanya pink itu cantik ya, sakura warnanya yang pink cantik. Tuh kan, sepeda itu lebih cepat jalannya daripada kita karena memang sengaja. Nah, ini Tomare lagi guys. Kalau Tomare kita berhenti sejenak and lihat kiri kanan. Oh, ada mobil di kanan kita, di belakang kita juga ada. Oke, mari kita lanjut. Jalannya ini sekarang
mulus ya, udah diperbaiki sepertinya ini mulus. Catnya juga baru kayaknya ini. Kemarin terakhir kali saya jalan di sini catnya udah pudar. Sekarang baru semua nih catnya. Keren. Padahal baru berapa bulan ya saya nggak jalan dengan motor ke sini karena winter ya. Kalau winter kan dingin, jadi saya nggak berani naik motor sering-sering jauh-jauh gitu kan. Ternyata jalannya udah berubah guys, berapa belum juga lama, tapi jalannya udah mulus sekali. Terus catnya baru, cantik sekali catnya, bersih jalannya. Kita konsen, lampu hijau, jalan terus ya. Kecepatan kita karena Gensuki, jadi nggak boleh lebih dari ofisialnya nggak boleh lebih dari 30 kilo, tetapi sebenarnya di dalam realitanya itu 40 masih nggak apa-apa sama polisi kelihatannya, tapi sebenarnya ofisialnya itu 30 batas maksimum 30 km per jam. Tapi ininya faktanya itu rata-rata itu mereka 40 masih oke. Oh, ini kuning, oh merah, kita berhenti guys. Wah, ada truk besar sekali di belakang saya. Dekat sekali. Konsen ya, ini merah. Oke, yellow nggak apa-apa, tetapi harus berhati-hati. Boleh jalan, tapi harus waspada. Ini nama daerahnya Lumata. Lampu hijau, jalan terus. Terlalu banyak ya kendaraan untuk siang ini. Masih siang. Oh iya, tidak terlalu banyak kendaraannya karena rush awalnya tadi guys. Tadi pagi terus nanti sore pulang kerja itu macet. Tapi macetnya itu macet jalan guys. Maksudnya macet jalan, nggak stuck gitu. Sini panjang ininya, antrinya, tetapi jalan gitu, nggak stuck. Teratur di sini ya. Oke, kita harus konsentrasi. Ini nama daerahnya Takatori. Habis Takatori ini Kamiyashi. Kita konsen di sini. Oke, lampu merah di depan, kita berhenti. Oh, truk tadi di belakang kita masih ada. Dekat sekali truk. Stop. Keep distance. Saya ngeri soalnya kecil ini, Gensuki kecil. Ngeri kalau ada truk besar sekali di belakang. Kalah size saya guys. Oh ya guys, ini ada ini yang bergerak-gerak ini itu kalau nemu tanda itu berarti itu salon guys. Siapa yang mau ke salon itu, potong rambut, mau keriting, mau krim bath gitu, datangin aja tempat yang ada itu. Harus konsentrasi. Masing-masing
masih ingat pertama kali saya kerja arubaito ya, itu disuruh bikin bank account, jadi gajinya itu langsung masuk ke bank, gajinya itu. Pertama kali itu saya kerja itu banknya itu disuruh print gitu, sekarang saya kerja di sekolah internasional, beda lagi ininya, banknya yang dulu saya tapi itu lebih besar banknya daripada ini katanya sih. Kalau yang di Chongqing Bank ini bank lokal ya, di daerah. Konsennya guys, tadi yang bro masih bisa jalan. Oke, asyiknya gini kalau punya SIM guys, kita bisa jalan jauh gitu kan. Bagi teman-teman yang mau ke Jepang, yang belum sampai di Jepang ya, persiapin SIM-nya aja deh. Coba deh sebelum nyampe Jepang itu bikin SIM dulu, SIM Indonesia, bikin SIM, mau SIM mobil, mau SIM motor, terserah lah. Coba deh bikin SIM dulu, nanti sampai di Jepang itu SIM-nya bisa dipakai, tapi harus dikikai dulu, kikai di license center sih ya, license center di daerah di mana dia tinggal. Terus nanti di kiri kae bisa deh dipakai SIM-nya di Jepang. Enak loh kalau punya SIM itu di Jepang, kita bisa kalau misalnya lagi liburan kita bisa jalannya jauh, main-mainnya bisa jauh gitu kan, jalannya main-mainnya bisa jauh, agak jauhan dikit deh. Tapi kalau nggak punya SIM dari Indonesia, mau bikin SIM di sini juga bisa sih, tapi agak susah guys. Terus selain susah juga mahal sekali. Bikin SIM di sini mahal sekali. Saya aja bikin SIM motor yang 400 cc itu sekitar 20 itu ya, 20 jutaan. Nah, ada beda-beda paket ya, tergantung paket yang diambil. 20 jutaan lumayan kan, besar di sini. Kalau di Indonesia berapa? 1 jutaan mungkin ya, 2 jutaan mungkin ya. Di sini 20 jutaan karena di sini ada sekolahnya, harus ambil sekolah dulu, ada kursusnya gitu. Kalau di Indonesia kan ya begitulah ya, kita seminggu juga bisa kalau di Indonesia, meskipun ada sekolahnya di Indonesia tapi nggak di sini. Kalau udah punya SIM tinggal diklik ya di sini. Kalau di sini kalau ngambil SIM di sini susah juga sih ininya. Apalagi kalau kita udah kerja ya kan, bagi-bagi waktunya susah. Habis itu lesnya, habis itu udah dapat sertifikat dari les tempat sekolahnya itu, sekolah drivingnya, nanti harus ke license centernya lagi, ikut ujian itu juga kadang ya sering juga sih ini, banyak juga orang yang gagal terus ulang lagi
Ya, kalau kita punya banyak waktu ya nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya kita sibuk kerja juga atau yang sekolah sibuk sekolah juga, aduh ribet kan. Mending di Indonesia terus di kiri kai di sini. Saran saya sih. Tapi saya juga dulu punya SIM di Indonesia, tapi nggak langsung kiri kai sih. Saya akhirnya SIM saya yang di Indonesia udah ini lagi, nggak aktif lagi. Saya pengen pakai motor, akhirnya ya saya bikin dari sini, dari mana. Makanya saya tahu ribet. Tapi bagusnya kalau kita bikin SIM di Jepang, kita diajarin rulesnya yang ada di sini gitu, betapa ini disiplinnya di sini gitu kan. Jadi karena kita pakai mobil di sini, pakai kendaraan di sini, ya rules yang di sini itu dipakai. Kayak Indonesia meskipun kita tahu rulesnya ya kan, tetapi masih aja kocak ya. Acak dulu di Indonesia kan. Sebagian daerah sih, nggak seluruhnya, tapi ya itulah ya, kita sama tahu deh ya biar rules di Indonesia. Konsentrasi. Nah ini kita belok ke kanan. Ini kita karena kita belok kanan, biasanya kalau Gensuki yang kecil ini nggak boleh belok kanan guys. Boleh belok kanan, tapi ada yang di Jepang itu nggak boleh langsung belok kanan gitu. Ada yang sebagian tempatnya itu lurus dulu baru belok kanan gitu. Lurus dulu nanti berhenti baru belok kanan. Dua kali berhenti gitu, two way step kalau di sini istilahnya. Nah itu ada beda-beda seperti itu guys kalau di Jepang ya, beda-beda rules kayak gitu. Jadi kalau kita belajar di Jepang ya, bagusnya itu kita tahu rulesnya yang itu. Kita konsen dulu deh, ini banyak ini mobil. Bentar, ini ramai mobilnya. Okay, that's all for today, and don't forget to subscribe and ring the bell for the next notification. It's all free alias gratis, and see you in the next video. Have a nice day and bye bye.